Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Asep. Di sini saya ingin berbagi ilmu tata cara untuk kesuksesan di bisnis Metapos, di bisnis yang sangat luar biasa ya. Untuk eh, sedikit mengulas, bisnis Metapos itu sangat bagus sekali, sangat luar biasa kalau kita jalankan dengan baik, dengan serius gitu. Nah, di sini kita perlu pemahaman juga, perlu ilmu pengetahuan. Jadi di sini kita supaya lebih cuan itu adalah ada trik-trik tertentu. Ya, contohnya sedikitnya kita pertama-tama kita harus menguasai yang namanya pembikinan persolet dulu. Setelah itu kita pengaktifan persolet. Setelah pengaktifan persolet kita dilanjut ke pengaktifan tekstil, yaitu level yang kita akan beli. Nah, setelah itu kita juga harus bisa tata cara untuk mengirimkan address, mengirimkan die. Nah, di situ kita semua harus paham, karena dengan kita bergabung di Metaforce, kalau kita belum paham kayak seperti mengirimkan dai, terus mengirimkan poligon, mengaktifkan tekstil. Nah, itu akan sangat sulit sekali apabila kita dapat member. Kita juga perlu membina atau membimbing member kita yang kita ajak. Nah, di situ kita harus tanggung jawab sebagai upline untuk kesuksesan member-member kita. Jadi kita tidak dianjurkan setelah member kita ikut dengan kita terus kita tinggalkan dan tidak kita bina. Itu sangat mengecewakan ya. Jadi saya harap untuk semua member-member saya atau member-member yang lain, tolonglah, kalau kita sudah mengajak orang berarti kita sudah menjadi leader. Nah, leader itu kita harus bertanggung jawab, membina, membimbing supaya si member kita itu paham. Jadi tidak mudeng untuk melanjutkan bisnis Metaforce itu. Jadi tidak disarankan, tidak boleh dilakukan setelah kita mengajak atau memprospek member kita. Setelah itu kita biarkan begitu saja terlantar. Itu tidak dianjurkan, karena di sini kita perlu kerjasama, kita perlu membangun tim yang solid, yang saling mendorong, mendukung, saling memajukan satu sama lainnya. Jadi tidak boleh ingin menang sendiri atau ingin untung sendiri. Nah, di sini kita perlu ke lapangan hati untuk membina atau membimbing member-member kita yang sudah join dengan kita. Jadi saran saya sekali lagi, di Metaforce itu adalah bisnis bersama. Memang bisnis kita sendiri, karena di Metaverse itu desentralis. Kalau yang namanya desentralis tidak ada pengikut sertaan orang lain. Dalam arti bukan tidak ada orang lain, tidak boleh ada orang lain, tapi di dalam wallet atau di dalam ID kita itu tidak dikuasai sama orang lain. Itu tujuannya. Tapi kalau tim itu harus kita bina, harus kita bentuk jaringan. Karena di dalam segi bisnis apapun kita butuh jaringan, butuh orang. Jangankan di network, di konvensional juga kalau kita usaha atau dagang, kalau tidak ada yang pembeli, kalau pabrik kalau tidak ada karyawan, mau bantu bagaimana gitu. Jadi di sini kita jangan salah paham. Jangan gini, kita saya gak mau bisnis ada yang ngajak-ngajak orang, itu saya mau bisnis itu mau sendiri. Nah, itu pemahaman yang sangat salah. Karena di dalam setiap bisnis, mau konvensional mau digital, semua itu membutuhkan orang gitu kan, membutuhkan tim.
membutuhkan pegawai, membutuhkan karyawan. Kalau yang dagang membutuhkan pembeli, ya gitu. Jadi disitulah kita harus memahami segala sesuatunya. Dalam segi apapun kita butuh orang gitu kan, butuh pendukung. Ya rupanya segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.